Oke, selanjutnya beberapa teneri dari Italia dan ini termasuk yang paling banyak beredar di Indonesia. Yang pertama ada Badalasi Carlo. Badalasi Carlo punya dua artikel utama yang terkenal yaitu Minerva dan Pueblo. Nah, untuk Minerva sendiri ini ada tiga jenis. Ada Minerva Box, ada Minerva Smooth, ada Minerva Wax. Yang Minerva Box ini dia diproses dengan cara kayak dikumpulin dalam drum besar, terus dicampur dengan bahan tertentu, formula tertentu, diputar dengan kecepatan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, sehingga menghasilkan permukaan yang berkarakter. Dan karakter permukaannya ini kayak kulit jeruk. Kalau kita bilang mungkin kayak kulit jeruk Bali gitu ya. Atau kalau di Indonesia juga banyak disebut kulit miling atau mil. Nah, itu Minerva Box itu karakternya seperti itu. Untuk patinanya dari Minerva Box ini beberapa brand itu menyebutkan excellent. Patinanya keren dan warnanya semakin gelap dan juga karakternya semakin keluar gitu. Karakter yang di permukaan kulitnya itu semakin keluar. Nah, kalau yang Minerva Smooth itu lebih plain dari warnanya. Jadi warna-warna yang seperti biasanya gitu. Untuk Minerva Waxy itu prosesnya kurang lebih sama seperti Minerva Smooth, tapi dia ada tambahan proses finishing yaitu diberikan oil dan wax gitu ya, sehingga memberikan efek pull up. Jadi kalau ditarik itu dia akan memberikan efek two tone gitu warnanya. Seperti kemarin pernah nggak ya saya ini? Jadi dia akan ada efek-efek seperti ini gitu. Kalau ditarik atau ditekuk. Tapi ini bukan Minerva Wax ini. Jadi bisa dibilang Minerva Waxy ini adalah pull up yang berbasis Vectan yang diproduksi oleh tannery Badalasi Carlo gitu. Jadi gini, harusnya ini dijelaskan di awal ya. Jadi kulit luar negeri itu enaknya masing-masing tannery itu punya artikel yang tetap gitu. Kayak misalnya ini ya Badalasi Carlo ini punya artikel kayak Minerva, kayak si Pueblo, terus untuk ada yang lain-lain yang nanti kita bahas. Jadi kita gampang gitu nyebutnya dengan menyebut bahan ataupun artikel itu sudah menjelaskan seperti apa kulit tersebut. Gitu. Kalau di Indonesia kan agak susah ya. Karena paling nyebutnya ya pull up, kemudian Vectan atau Crazy Horse. Kayak itu nama umum gitu, nama umum. Jadi akan susah menjelaskan seperti apa kulitnya, karakternya gimana. Itu meskipun satu nama itu bakal beda-beda semua gitu. Artikel selanjutnya dari Badalasi Carlo yaitu Pueblo. Nah, ini adalah salah satu jenis kulit yang paling populer menurut saya di Indonesia. Bisa dilihat di Instagram crafter-crafter Indonesia maupun dunia ini banyak banget yang pakai ya. Dari Korea atau dari banyak banget lah yang pakai jenis Pueblo ini. Ini karena dari segi visual ini menarik banget ya, warnanya itu menarik dan unik. Kemudian pilihan warnanya juga banyak dan ciri khas memang sih, ciri khas banget ya. Nah, untuk Pueblo ini dihasilkan dari proses Minerva Smooth, kemudian diberikan proses finishing yaitu goresan, diberikan kayak goresan-goresan itu yang dihasilkan dari kayak bola besi yang digulung gitu. Kalau tidak salah sih seperti itu ya yang saya pahami. Teksturnya ini terasanya agak kasar gitu, nggak terlalu yang smooth banget. Tapi sering waktu akan berpatina dengan baik dan juga permukaannya akan menjadi lebih halus. Oke, kita lanjutkan lagi untuk tannery dari Italia selanjutnya, yaitu ada Conceria Walpier. Nah, ada beberapa artikel dari Conceria Walpier ini yang sangat populer termasuk di Indonesia. Yang pertama adalah Butero.
Nah, ini satu-satunya kulit Itali yang pernah saya beli dan coba gitu ya, panelnya. eh yang jadi strap ini. Nah, ini adalah Butero. Butero ini nggak cuma populer di Indonesia, tapi juga hampir di seluruh dunia. Ini cukup merata untuk Butero ya. Di Amerika juga populer, di Rusia, di daerah-daerah Eropa, terus di Korea. Itu juga banyak banget crafter-crafter yang menggunakan Butero. Baik kayak untuk bagian eksterior maupun untuk interior. Butero ini memiliki warna-warna yang lumayan variatif dan warnanya itu halus, tegas, dan menarik ya. Dan ini 2 bulan pemakaian, patinanya sudah mulai kelihatan dan jadi warnanya semakin gelap dari yang tadinya biru ya. Ini biru, sekarang udah tambah gelap dan semakin menarik, semakin ada kayak shiny-nya. Kalau karakternya sendiri ini padat, terus tempernya firm atau kayak kaku gitu ya, tegas. Kemudian develop patinanya lumayan cukup baik. Karena belum saya bandingkan dengan yang lain gitu ya, jadi belum tahu apakah ini termasuk yang cepat atau yang lambat gitu. Tapi kalau dibandingkan sama ini, kayaknya lebih cepat ini sih, lebih cepat Butero. Ini Bison leather Vectan. Sama pengaruh juga dari seberapa sering dipakai ya, sama seberapa sering bergesekan gitu. Kalau card holder ini paling lebih sering kan ada di tas. Nah, kalau strap Butero ini sering dipakai gitu. Jadi dia akan berpatina lebih cepat. Artikel selanjutnya dari Consiglieria Walpier yaitu Dollaro. Nah, Dollaro ini kalau boleh dibilang itu mirip-mirip dengan Minerva Box ya. Jadi dia permukaannya itu berkarakter seperti kulit jeruk. Tapi perbedaannya, si Dollaro ini banyak di review memiliki patina yang lebih tegas gitu. Mempertegas si karakter permukaannya. Nah, dia juga lumayan scratch resistant. Jadi lebih tahan terhadap goresan dibandingkan dengan si Butero. Jadi base Butero itu kemudian di finishing menggunakan emboss panas untuk permukaannya gitu. Nah, dalam proses emboss panas itu jadi menghasilkan temper sedikit lebih firm daripada si Butero dan juga scratch resistant yang lebih bagus gitu. Nah, umumnya kan kulit-kulit yang permukaannya bertekstur itu menggunakan metode chrome tanning ya. Tetapi untuk Dollaro ini dia base-nya itu vegetable tanning, jadi dia akan berpatina. Selanjutnya masih dari Consiglieria Walpier itu ada Burro White Wax. Burro White Wax atau ada juga yang menyebut sebagai Butero Ghost atau Ghost Wax gitu. Nah, penamaan Ghost ini dan penamaan Wax ini memang menandakan dari ciri utama dari kulit tersebut, yaitu Butero yang kemudian diberikan finishing berupa white wax pada permukaannya. Sehingga memang kalau dilihat sekilas itu warna-warnanya itu tidak begitu muncul gitu ya. Jadi yang lebih dominan itu kayak kelihatan putih, lapisan putih white wax-nya itu. Yang menjadikan kulit ini sangat menarik yaitu seiring waktu dia ataupun bisa digosok ya, dia akan menampilkan warna dasar dari kulit itu dan menghilangkan bagian wax yang diputih itu, sehingga pada akhirnya gitu penampakan dari kulitnya atau barang yang sudah jadi itu akan unik banget gitu. Jadi setiap item itu bakal unik patinanya. Kemudian beberapa artikel lain dari Consiglieria Walpier yang cukup terkenal juga, yaitu ada Freedom, ada Etrusco, dan juga ada Rocky. Itu
tiga artikel yang lumayan populer, tapi ya masih kalah populer kalau dibandingkan dengan Butero sama Dolaro itu. Wah, apa itu? Shh. Waduh, janganlah. Oh, pas jam 12 ini. Plot twist ya. Selanjutnya masih dari Itali, ada Conseria Il Ponte. Jadi Conseria ini artinya penyamak kulit ya kalau nggak salah. Jadi kayak Conseria Walpier, Conseria Il Ponte, Conseria Puccini gitu nama-nama Tenerinya. Jadi kalau ini ada Conseria Il Ponte dengan beberapa artikel yang juga sangat populer. Untuk yang paling populer saat ini mungkin artikelnya bernama Maya. Nah, untuk karakter Maya sendiri ini kalau dilihat sekilas itu kayak mirip dengan Pueblo, tapi dia juga memiliki karakter tersendiri yang memang kelihatan unik banget sih ya. Unik, warnanya tuh lucu-lucu dan pilihan warnanya sangat banyak. Selain itu karakter dari Maya ini juga nggak terlalu waxy dan tidak akan berpatina terlalu signifikan ya, meskipun dia base-nya itu menggunakan metode vegetable tanning. Nah, untuk artikel lainnya dari Il Ponte itu ada Ponte. Ya, kalau Ponte ini mungkin kayak mirip Butero tapi bikinannya Il Ponte gitu. Kalau Butero kan Vectan yang bikinannya si Walpier gitu kan. Nah, kalau Ponte ini yang dari Il Ponte itu punya artikel Ponte, punya Ponte Wax juga, dan punya Ponte White Wax. Nah, kalau White Wax ini juga kurang lebih sama ya dengan yang Butero White Wax atau Buro itu. Kemudian dia juga punya salah satu artikel yang teksturnya itu kayak pattern yang unik, itu namanya kulitnya Mozart. Belum pernah lihat secara langsung karena belum ada kayaknya di Sinar Kulit. Kemudian selanjutnya dari Italia ada tannery namanya La Perla Azzurra. Ini sebetulnya tidak terlalu familiar, tapi yang paling saya tahu dan pernah pegang itu karena dia punya sebuah artikel yang sangat menonjol ya, memiliki warna-warna army. Nah, itu adalah produksi dari La Perla Azzurra, camo leather. Nah, yang terakhir dari Italia juga, yaitu ada namanya Tannery Roccado. Nah, ini juga memproduksi shell Cordovan seperti halnya si Horwin dan Shinki Hikaku. Jadi di Italia itu tannery-nya Roccado ini. Nah, salah satu yang menarik ya dari kulit-kulit impor atau kulit-kulit dari tannery-tannery terkenal itu, jadi mereka itu diklasifikasikan atau digolongkan itu berdasarkan bagian dari full hide. Full hide itu kemudian dibagi dari bagian-bagian tertentu kayak shoulder, terus hide, side ya maksudnya, double shoulder atau belly. Nah, belly ini adalah bagian pinggiran dari keseluruhan hide gitu, keseluruhan kulit sapi lembaran itu. Kemudian pinggir-pinggirannya ini dia kan dari serat sama tingkat tempernya itu berbeda. Nah, bagian belly ini akan dijual lebih murah, bahkan bisa hampir setengah harga. Kalau nggak setengah harga itu ya 60-70% dari harga normalnya. Nah, itu menariknya. Sementara kalau di Indonesia nih sepertinya belum ada sih. Belum ada yang mengkategorikan belly ini dijual terpisah dengan harga yang lebih murah gitu. Karena kalau ada nih lumayan banget. Ya itu sama aja kayak grade lah gitu. Sama kayak grade. Tapi kalau dari luar, secara jelas mereka mendeskripsikan bahwa itu adalah belly gitu. Oke, sepertinya itu aja. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan karena belum banyak yang bisa saya kerjain langsung ya, karena harganya lumayan. Baru beberapa yang sempat saya pegang, dilihat langsung, dipegang itu baru beberapa jenis gitu. Belum semuanya.
Nah, sebagian besar kulit-kulit yang disebutkan itu ada di toko Sinar Kulit Bandung. Terus kalau di Jakarta itu mungkin kalau nggak salah tuh ada namanya toko Denik. Terus ada Leather Collab. Itu juga banyak menyediakan kulit-kulit impor ya. Nah, kalau buat yang panel itu teman-teman bisa coba ke Leathercraft Supply. Di Leather Collab juga ada kalau tidak salah, tapi saya belum pernah beli. Yang paling sering saya beli untuk panel-panel mungkin dari Om Rudi di Leathercraft Supply ya. Nah, ini juga saya masih cari waktu mungkin buat bikin video shop tour ya, shop tour ke Sinar Kulit biar teman-teman lebih tahu kayak apa eh, dalamnya, apa aja yang ada di Sinar Kulit, terus jenis-jenis kulit yang sekarang baru bisa disebutkan itu dan beberapa tuh ada di Sinar Kulit. Oke, begitu aja. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan atau saran, silahkan boleh di komentar. Jangan lupa tetap berkarya dan berkembang.